Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan Jemaat Sion Anuta Purapalu. Bersyukur boleh berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, senantiasa dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah, kami agungkan dalam hidup kami. Kami percaya kalau sampai saat ini kami masih boleh ada, kami kuat, kami sehat. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami akan terus setia mengiring Engkau dalam keadaan apapun kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, senantiasa mengasihi, memelihara dan memberkati hidup kami. Saat ini Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu untuk terus meneguhkan kami, menopang, menguatkan kami. Dan kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami Tuhan, Roh Kudus-Mu berkarya bagi kami. Kami dimampukan memahami firman-Mu, bahkan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, saya ambil dari Keluaran 13, ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-22, di bawah judul Allah menuntun umat-Nya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu, sobat kasih yang diberkati Tuhan, akhir-akhir ini semua orang tanpa terkecuali mengeluhkan segala sesuatu yang terjadi yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini. Ada berbagai macam persoalan yang membuat kita mengeluh. Ada berbagai macam kesulitan hidup yang membuat kita mengeluh. Bahkan ketika matahari terik pun kita mengeluh, ketika hujan kita mengeluh. Dan itu hanya segelintir hal yang kita keluhkan dalam hidup ini. Tapi adakah kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk belajar, memahami, belajar menghayati bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, sungguh Allah hadir. Karena itu dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, tema yang akan kita renungkan bersama yaitu menghayati kehadiran Allah. Bahwa dalam situasi apapun, keadaan apapun kehidupan kita, kita harus selalu memahami, menghayati dan mengerti bahwa sungguh Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, Dia selalu mengerti, dan Dia selalu tahu hal-hal sesulit apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Menghayati kehadiran Allah, karena setiap hal yang terjadi di dalam hidup ini, sungguh Allah izinkan untuk kita alami.
Allah mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal yang sulit, mengalami jalan sulit. Itu kalau kita lihat dalam pembacaan tadi ayat 17, dikatakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Allah mengizinkan semua yang sulit dialami oleh bangsa Israel, tak lain untuk kemudian semakin menguatkan mereka, semakin membuat mereka beriman bahwa sungguh Allah yang mereka percaya, Allah yang telah membebaskan mereka dari cengkeraman Firaun, dari tekanan bangsa Mesir yang telah membebaskan, yang telah membawa mereka keluar. Tetapi ternyata dalam keadaan itu sesungguhnya Allah sudah tahu bahwa akan seperti apa kehidupan bangsa Israel selanjutnya. Itulah sebabnya diizinkan untuk mengalami hal-hal yang sulit, menjalani hal-hal yang sulit di dalam hidup mereka. Tak lain supaya bangsa ini semakin kuat, semakin teguh imannya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua hal yang terjadi di dalam hidup kita saat ini untuk kemudian membawa kita kepada sesuatu yang membuat hidup kita sengsara, yang membuat hidup kita tertekan. Tetapi harus diingat bahwa seringkali tujuan Allah izinkan hal-hal sulit dalam hidup kita, yaitu sehingga kita semakin kuat, semakin memiliki iman yang teguh kepadanya, bahwa dalam situasi apapun, kondisi apapun, pasti Allah hadir, Allah senantiasa nyata, Allah tidak akan pernah membiarkan. Sangat penting untuk tetap menghayati kehadiran Allah dalam situasi-situasi kehidupan kita saat ini. Karena selain Allah mengizinkan terjadi, tapi juga ternyata Allah tahu apa menjadi kebutuhan umatnya. Dalam ayatnya yang ke-21 dikatakan firman Tuhan di situ, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ada di situ ditulis kata Tuhan berjalan di depan mereka. Semakin memberikan kita keyakinan bahwa sungguh Allah hadir dalam setiap kehidupan kita, langkah hidup kita. Dia tahu apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Dan memang harus diingat Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah berjanji, atau Tuhan tidak pernah menjanjikan keadaan kita itu akan selalu baik, akan selalu aman, akan selalu tenang, akan selalu damai. Tetapi Dia berjanji untuk selalu menyatakan kehadirannya, menyatakan penyertaannya dalam hidup kita. Di situ dilihat bahwa Allah lewat tiang api dan tiang awan akan selalu menunjukkan bahwa betapa Dia peduli kepada bangsa Israel. Tidak pernah dibiarkan bangsa ini berjalan sendiri. Mengertikan bahwa sungguh Allah hadir dalam hidup bangsa yang dikasihinya itu, bangsa yang dipeliharanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Allah nyata dalam kebutuhan, dalam memenuhi kebutuhan kita, kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita harus terus berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan setiap hari. Sungguh Dia selalu ada, Dia selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam hidup ini. Karena itu, hayati senantiasa kehadiran Tuhan dalam setiap perjalanan hidup ini. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia selalu mengizinkan apapun yang terjadi itu dalam hidup kita, tapi Dia pun juga akan selalu ada bersama dengan kita. Dan yang ayat terakhir di situ sangat menghibur dan menguatkan kita, dengan dikatakan begini, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kehadiran nyata Allah dalam hidup kita sangat total menolong umatnya.
sangat total, dikatakan siang malam Dia ada. Itu membuktikan bahwa betapa kehadiran Allah sungguh nyata dalam hidup kita, sehingga dalam keadaan dan situasi apapun kita tetap menghayati, tetap mengimani bahwa Allah hadir dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang kembali datang meneguhkan kami, menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa dalam situasi sulit yang kami hadapi saat-saat ini, firman-Mu selalu meneguhkan kami, menguatkan kami bahwa Engkau selalu hadir. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau sangat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Engkau sangat total di dalam menolong dan menyertai, memberkati kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan terus bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga kami menjalani hidup ini hari lepas hari, akan tetap teguh iman kami kepadamu. Dalam situasi keadaan apapun kami saat ini Tuhan, mungkin kami sangat susah dalam hal kebutuhan hidup sehari-hari, mungkin kami susah dalam hal pekerjaan, mungkin kami bergumul dalam hal sakit penyakit, mungkin kami bergumul dalam hal pendidikan kami, studi kami. Tapi biarlah ya Tuhan, Engkau semakin mengajarkan kami untuk selalu memahami bahwa Allah hadir. Allah izinkan semuanya. Allah senantiasa tahu apa yang kami butuhkan, dan Allah senantiasa total di dalam menolong, memberkati kami. Materaikan firman-Mu ini Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.